Pertama, kita buat header yang diperlukan, yaitu include iostream agar perintah cout dapat dijalankan, dan using namespace std untuk menghindari nama yang sama. Kedua, deklarasikan variabel menggunakan tipe data string dengan konsep array, agar variabel bisa digunakan untuk semua fungsi. Pertama, ada string golongan pekerja yang berfungsi untuk menampung 5 golongan pekerja dan persentase pensiunnya. Kedua, ada string lama mengabdi yang berfungsi untuk menampung 3 tipe masa kerja dan persentase pensiunnya. Ketiga, digunakan void display golongan yang berfungsi untuk mencetak tampilan golongan pekerja dan masa kerja yang diambil dari variabel string yang telah dibuat sebelumnya. Keempat, gunakan fungsi cout untuk menampilkan golongan pekerja pada output. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi perulangan for dengan batas awal i sama dengan 0 dan batas akhir i kurang dari 5, sesuai dengan jumlah golongan pekerja yang ada. Begitupun pada variabel lama mengabdi yang memiliki 3 tipe masa kerja. Kelima, terdapat fungsi hitung pensiun bertipe integer yang memiliki 2 parameter yaitu gaji dan masa yang akan digunakan pada perhitungan dana pensiun. Dan juga ada variabel uang pensiun bertipe integer untuk menampung hasil perhitungan uang pensiunnya. Kemudian, gunakan fungsi percabangan if dengan kondisi gaji kurang sama dengan 10 juta, maka output akan mencetak Anda termasuk golongan 1. Lalu dilanjutkan lagi dengan percabangan if kondisi masa kurang sama dengan 10, yang artinya masa kerja kurang sama dengan 10 tahun. Jika kondisi terpenuhi, maka fungsi akan menjalankan rumus pensiun, yaitu 0,1 ditambah 0,1 dikali gaji. Lalu, jika kondisi tersebut tidak memenuhi, maka terdapat percabangan else if dengan kondisi masa kurang dari sama dengan 20, yang berarti masa kerja kurang dari sama dengan 20 tahun. Dan jika terpenuhi, maka akan menjalankan rumus uang pensiun sama dengan 0,1 ditambah 0,2 dikali gaji. Jika kondisi tidak juga terpenuhi, maka terdapat percabangan else yang berfungsi untuk menyatakan masa kerja lebih dari yang sudah ditentukan di kondisi sebelumnya, dengan menjalankan rumus uang pensiun 0,1 ditambah 0,3 dikali gaji. Begitu pula pada golongan kedua dengan gaji kurang dari sama dengan 25 juta, golongan ketiga dengan gaji kurang dari sama dengan 40 juta, golongan keempat dengan gaji kurang dari 60 juta, dan di akhir fungsi else yang menyatakan selain yang disebutkan pada kondisi sebelumnya, maka akan diproses di sini. Dengan kata lain, jika gaji lebih dari 60 juta, maka termasuk golongan 5 dan akan dihitung uang pensiunnya dengan rumus dalam percabangan if sesuai masa kerja. Kemudian gunakan cout untuk mencetak output masa kerja dalam bentuk tahun, dan fungsi return uang pensiun digunakan untuk mengembalikan nilai uang pensiun dari pegawai tersebut. Dan terakhir, terdapat fungsi utama yaitu integer main yang akan mengatur segala output yang akan dicetak pada konsol. Pertama, ada deklarasi ulang gaji bulanan, masa kerja, dan uang pensiun. Kedua, ada display golongan yang berfungsi untuk pemanggilan display golongan yang tadi kita buat. Ketiga, ada cin gaji bulanan di mana user akan menginputkan gaji bulanannya pada konsol. Begitupun pada cin masa kerja. Ketiga, ada rumus uang pensiun, dan dilanjutkan dengan cout yang berfungsi untuk mencetak output pemanggilan uang pensiun.